Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa yang telah memimpin adik-adik untuk bernyanyi agar adik-adik dan kita semua menjadi bersemangat dalam belajar matematika. Selanjutnya, Bapak Agung akan membacakan tujuan pembelajaran matematika pada hari ini, yaitu siswa dapat menyelesaikan perkalian dan pembagian persen dengan bilangan asli, pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Selanjutnya yaitu siswa dapat menyelesaikan perkalian dan pembagian berbagai bentuk bilangan, dimulai dari bilangan asli, bilangan pecahan, bilangan desimal, dan bilangan persen. Kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian dan perkalian pecahan. Adik-adik, sebelum kita memulai pada pembelajaran matematika pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik semuanya angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha sita sahla. Allahumma sahil umurana fi ijabatil imtihanat wal ikhtibar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik adik-adik, telah sama-sama kita berbaca doa bersama-sama. Selanjutnya yaitu kita mulai belajar pada pembelajaran matematika pada hari ini, yaitu tentang pecahan. Untuk yang pertama, penjelasan akan dijelaskan oleh Bapak Agung saya sendiri. Baik adik-adik, siap ya semua? Baik adik-adik, sekarang Bapak Agung akan menjelaskan tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran, dan perkalian desimal. Apakah adik sudah tahu apa itu pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal? Pecahan biasa merupakan bentuk pecahan yang mana nilai penyebut lebih besar daripada pembilang. Kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran adalah sebuah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Bilangan campuran apapun juga dapat ditulis sebagai pecahan biasa di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Yang selanjutnya yaitu bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari perhitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Misalnya sebuah bilangan 4/10. Kalau dijadikan menjadi bentuk pecahan desimal adalah 0,4. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini Bapak Agung akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sekarang Bapak akan memberikan contoh yang pertama, yaitu 3/6 dikali 4/5. Harus adik-adik ketahui bahwa perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu yang tadi Bapak jelaskan bahwa caranya itu dengan melakukan perkalian, mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Selanjutnya, Bapak akan menuliskan pada selanjutnya yaitu 3 dikali 4 per 6 dikali 5. Ada yang tahu adik-adik 3 dikali 4 berapa?
Ayo berhitung. Siapa yang bisa? Oke, betul. Hasilnya yaitu 12. Selanjutnya 6 dikali 5 berapa? Ada yang tahu adik-adik? Coba adik-adik, berapa 6 dikali 5? Betul, 6 dikali 5 hasilnya yaitu 30. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian 6 dikali 5 hasilnya yaitu 30. Yang tadi Bapak bilang, penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Oke. Lalu 12 per 30 ini bisa disederhanakan. Apakah adik-adik tahu berapa? 12 per 30 itu bisa disederhanakan. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Oke, betul. Selanjutnya 12 kita bagi 6. Hasilnya yaitu 2. Selanjutnya 30 dibagi 6. Hasilnya adalah berapa adik-adik? Hasilnya coba adik-adik ada yang tahu hasilnya berapa? Betul, 5. 30 dibagi 6 itu hasilnya 5. Jadi hasil dari perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa 3 per 6 dikali 4 per 5 yaitu hasilnya 2 per 5. Baik adik-adik, kita lakukan lagi yuk cara perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kita akan mengerjakan selanjutnya yaitu ada nomor 2, yaitu ada 6 per 7 dikali 2 per 4. Oke, sama halnya yang tadi, kita dilakukan perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Bapak akan tuliskan perkaliannya ya. 6 dikali 2 pembilang dengan pembilang per 7 dikali 4. 7 dikali 4. Oke, 6 dikali 2 hasilnya 12 per 7 dikali 4 hasilnya 28. Lalu kita sederhanakan nih hasil dari perkalian pembilang dan penyebut, yaitu hasilnya 12 per 28. Lalu 12 per 28 kita sederhanakan ya. Kita bagi 12 dibagi 4 hasilnya 3. Kemudian 28 dibagi 4 hasilnya 7. Jadi hasil perkalian dari 6 per 7 dikali 2 per 4 hasilnya yaitu 3 per 7. Apakah adik-adik paham? Alhamdulillah kalau adik-adik paham ya. Selanjutnya kita akan membahas perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Baik, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Apakah adik-adik masih semangat? Baik, Bapak rasa adik-adik semuanya masih semangat ya untuk belajar matematika. Ada sebuah soal perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. 3, 4 per 5 dikali 2, 1 per 2. Yang pertama kita lakukan mengubah dulu pecahan campuran ini
kepada pecahan biasa. Caranya bagaimana adik-adik? Yang pertama yaitu kita lakukan 3 dikali 5 ditambah 4. Baik, biar gampang Bapak tulis ya. Bapak tulis dulu. Kurung 3 dikali 5 ditambah 4 per, penyebutnya tadi apa, berapa? 5. Oke. Kemudian yang selanjutnya sama, yaitu ada 2 1 per 2. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara 2 dikali 2 tutup kurung ditambah 1 per, penyebutnya tadi berapa? 2. Oke. Lalu kita hitung ya bersama-sama. 3 dikali 5 yaitu 15 ditambah 4 jadi 19 per 5. Yang selanjutnya yaitu ada 2 dikali 2. 2 dikali 2 4 ditambah 1 jadi 5. Penyebutnya berapa? 2. Kita tulis di bawah 5 hasil dari pengubahan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi 19 per 5 dikali 5 per 2. Baik adik-adik, apakah adik-adik masih semangat? Semangat ya. Kita lakukan perkalian 19 per 5 dikali 5 per 2. Sama halnya seperti perkalian pecahan biasa. Kita lakukan perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 19 dikali 5. Adik-adik ada yang tahu berapa 19 dikali 5? Betul adik-adik, hasilnya yaitu 95. Selanjutnya yaitu penyebut dikali penyebut. 5 dikali 2 hasilnya 10. Baik adik-adik, hasilnya yaitu 95 per 10. Baik adik-adik, selanjutnya yaitu 95 dibagi 10. Kalau dijadikan pecahan campuran yaitu 95 dibagi 10 sama dengan 9. 10 dikali 9 sama dengan 90. Sisa 5 jadi 9. 5 per 10. Pecahan biasa ini 5 per 10 kita bisa sederhanakan menjadi 9 1 per 2. Karena pecahan biasa ini 5 per 10 ini sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi hasil dari perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran 3 4 per 5 dikali 2 1 per 2 hasilnya yaitu 9 1 per 2. Baik adik-adik, semuanya paham? Alhamdulillah kalau paham. Selanjutnya Bapak Agung akan menjelaskan tentang perkalian desimal. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian desimal. Ada sebuah contoh soal 2,5 dikali 1,5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bapak Agung menggunakan cara perkalian susun. Seperti halnya dengan perkalian pecahan biasa. Kita tulis dulu ya. 2,5
0,5, kemudian 1,5. Jangan lupa ya adik-adik, komanya harus sejajar. Lalu kita lakukan perkalian. Yang pertama kita lakukan yaitu perkalian dimulai dari angka 5 yang ini. 5 dikali 5 sama dengan 25. 5-nya disimpan di sini, 2-nya disimpan di sini. Selanjutnya 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Setelah angka 5 ini dikalikan dengan 5, kemudian dikalikan dengan angka 2, lalu selanjutnya kita kalikan angka 1 ini dikalikan ke 5, juga dikalikan 1 dikali 2. Hasilnya berapa? 1 dikali 5, 5. 1 dikali 2, 2. Apakah sudah selesai adik-adik? Belum. Lalu kita akan melakukan penjumlahan. 5 ditambah 5 turunkan. 2 ditambah 5, 7. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Apakah hasil ini sudah selesai? Belum. Tentunya kita hitung dulu dari soal. 2,5, 1,5. Di sini setelah koma ada berapa angka? Ada 1. Kemudian 1,5 setelah koma ini ada berapa angka? 1. Jadi total angka setelah koma dari 2,5 dan 1,5 yaitu ada 2 angka. Selanjutnya kita hitung dari belakang 1, 2. Maka komanya ditaruh di sini. Jadi hasil perkalian desimal dari 2,5 dikali 1,5 hasilnya yaitu 3,75. Baik adik-adik, selanjutnya kita mengerjakan contoh soal yang kedua. Bapak Agung akan melakukan perkalian desimal ini dengan cara mengubah bilangan desimal ini ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? Yaitu 0,25 kita hitung dulu ada berapa angka setelah koma dari bilangan desimal ini. 1, 2. Maka pecahan biasanya yaitu 25 per 100. Yang selanjutnya yaitu ada 0,5. Karena setelah koma ini hanya ada satu angka yaitu 5, maka pecahan biasanya yaitu 5 per 10. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yaitu kita melakukan perkalian dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya yaitu 25 dikali 5. Hasilnya yaitu 125. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Selanjutnya yaitu kita bagi 125 dibagi 1000. Maka hasilnya yaitu akan menghasilkan bilangan desimal. Kita tulis dulu 125. Dikarenakan 1000 ini angka nolnya ada 3, maka
kita taruh koma ini setelah 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kita tulis 0. Maka hasil dari perkalian desimal 0,25 dikali 0,5 yaitu 0,125. Apakah adik-adik paham? Bapak harap adik-adik semua paham ya.